Ya, salam sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini kita akan melihat sebuah video yang sangat konyol sekali yang dilakukan oleh oknum RT di Sumatera, tepatnya di Batam, sahabat. Konyol sekali, dan saya ingin kita menyaksikan video ini dan memberikan tanggapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan tanggapan, gimana reaksi Bapak Ibu Saudara melihat oknum RT melakukan hal seperti di video ini? Yuk kita tonton. Video kau. Bagi kami rekaman. Silakan. Kan bukan di depan rumahnya di apa kan? Betul. Ini pribadi, ini milik umum. Tetapi digunakan yang sewajarnya untuk ya. Ya. Tapi ini di fasilitas umum semuanya melihat. Tutup rumah, Pak, tutup rumah. Sekuna Marnes. Bisa tutup rumah. Kalau undang-undangnya itu Pak ya, kalau undang-undangnya jangan motong di sini Pak. Ya, jangan motong di sini. Ada pesannya itu, Pak. Ada. Ini partai. Ada itu Pak. Nanti kita tengok di Pak. Dari kemarin di Hah? pun ada RT. RT ya? Sekarang bukan masalah RT. Ya, sekarang masalahnya ini. Naman rabarate. Konyol sahabat ya. Seorang oknum RT melakukan hal seperti ini karena masalah makanan adat kesukuan. Saya nggak tahu ya yang di dalam video ini suku apa. Kuat dugaan saya mereka adalah orang Batak, atau bisa saja saudara kita orang Nias atau orang Mentawai. Yang pasti ini suku orang Kristen. Karena 3 suku ini sahabat ya di Sumatera yang Kristen, Batak, Nias, dan Mentawai. Dan ketiga suku ini memiliki budaya yang sangat kuat dengan makanan. Salah satu babi. Nah, orang Batak itu sahabat ya kalau mau pesta berduka, pesta pernikahan itu pakai babi sahabat. Tidak sah sebuah adat itu jika tidak dilakukan dengan babi. Nah, apalagi ini budaya sebuah kesukuan ya. Nah, apakah Pak RT ini, oknum Pak RT ini tidak berpikir sampai ke sana? Hanya karena egoisnya tentang agamanya dia sampai membabi buta melarang orang ini melakukan budaya, melakukan adat. Cobalah dia berpikir ya, gimana kalau suku dia dilakukan hal seperti itu? Ya, di Indonesia ini banyak makanan-makanan budaya itu dibawa-bawa kemana-mana sahabat. Sebutlah seperti rumah makan Padang, rumah makan Aceh kan gitu ya, mie Aceh. Itu di tanah Batak bebas tuh mereka jualan. Tak pernah ada orang Batak jangan bawa budayamu ke sini, tak pernah. Dan di dalam video ini kita melihat mereka tidak memotong babi itu di rumah RT tersebut atau di tempat-tempat orang Muslim. Tidak saudaraku. Tidak ada mereka lakukan, dan mereka tahu gitu ya. Memotong makanan ini tidak di hadapan atau di depan rumah orang Muslim. Kan gitu ya. Dan saya dulu saudaraku ya melihat orang Kristen. Waktu saya masih Muslim dulu. Itu kagum sahabat. Kenapa saya kagum? Waktu masa saya kecil dibawa mama saya ke pesta adat. Pesta adat orang Batak. Nah, di pesta adat orang Batak itu identik dengan babi sahabat ya. Nah, tetapi tahukah saudara, orang itu tahu menempatkan tamu-tamu dan menghormati tamu-tamu ini di tempat yang terhormat. Jadi mama saya bilang begini, kita makannya di sana nak, katanya gitu. Di mana mak? Kok lain kita makan? Iya, tuan rumah sudah menyiapkan kita makanan dan tempat yang khusus. Loh kenapa mak? Karena kita Islam, kata mama saya. Salut saya sahabat. Karena kita Islam mak, iya. Kita makannya di tempat parsubang. Nah, tempat parsubang itu saudaraku artinya dalam bahasa Indonesianya adalah tempat bagi non-Kristen yang tidak makan babi gitu. Rumahnya disiapkan khusus sahabat. Iya, tidak bercampur dengan orang yang makan babi. Jadi orang Batak itu, orang Kristen di Sumatera itu tahu sahabat, menghormati yang sepantasnya, khususnya dalam agama. Saya kaget, bangga juga saya sahabat sedikit ya, dihormati kami Islam. Saya pikir gitu ya,
hormat orang Kristen kepada kami orang Islam gitu ya. Siapkan memang di situ ayam, sapi, rumahnya lain. Yang memotong makanan itu pun saudaraku, ayam, sapi itu wajib orang Islam. Padahal yang berpesta apa? Orang Kristen sahabat. Yang berpesta orang Kristen tahu dia menyiapkan itu. Dalam hati saya begini, hebat juga orang kafir ini ya. Hebat juga toleransi orang kafir ini gitu. Kenapa saudaraku saya berpikir begitu? Ya, karena selama saya jadi Islam, tidak pernah ada orang Islam melakukan hal yang seperti itu kepada orang Kristen. Tidak pernah sahabat. Kalau orang Islam pesta, ya siapkan aja makanan khusus untuk orang Islam. Kalau lu mau makan, ya terserah lu makan. Kalau enggak, ya enggak gitu. Belum pernah di manapun daerah di Indonesia ini, setoleransi apapun Islamnya. Tidak pernah tuh bikin pesta, nanti kita siapkan rumah khusus orang Kristen, kita siapkan makanan khusus orang Kristen. Di situ ada babi, di situ ada makanan-makanan khusus orang Kristen. Tidak pernah itu sahabat. Setoleransi apapun saudara kita Muslim di Indonesia, belum pernah saya lihat ada khusus begitu. Tetapi orang Kristen di Sumatera itu luar biasa, apalagi di Nias saudaraku. Wow, luar biasa. Mentawai juga, makanya di Pulau Mentawai itu saudara tahu, pinggiran-pinggiran kotanya itu wah, sudah banyak saudara kita Muslim di situ sahabat. Iya, karena disambut gitu ya, dihormati gitu ya. Di Teluk Dalam, di Pulau Nias juga begitu sahabat. Jadi karena luar biasanya toleransi orang Kristen ini, makanya saudara kita Muslim itu aman, sejahtera, damai tinggal di daerah Kristen. Orang-orang Batak gitu ya. Nah, tetapi yang sering terjadi ketika orang Kristen ini merantau, sering dipersekusi sahabat. Sering digeruduk gitu ya, seperti inilah. Mungkin saja yang dalam video ini orang Batak atau orang Nias atau orang Mentawai ya, sedang melakukan budaya adat, acara duka dalam video ini. Didatangi, bayangin saudara. Ini kan sebenarnya sudah menghina budaya dan adat istiadat sebuah suku di bangsa ini. Oknum RT ini tidak boleh itu sahabat. Kan babi itu bagian dari budaya orang Batak, orang Nias ataupun orang Mentawai. Tidak boleh tuh oknum RT ini melarang itu. Sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah, rukun tetangga RT seharusnya wawasannya luas, tinggi. Dia sudah mengetahui itu. Oh, budaya orang Batak selalu dalam acara syukuran, sahur matua, acara yang lain selalu menggunakan babi. Nias juga begitu. Nah seharusnya kan oknum RT ini sebagai yang mewakilkan pemerintah seharusnya paham. Nggak boleh asal pilih RT nggak mengerti apa-apa. Harus nasional sahabat. Nggak boleh. Oh harus agamaku yang kubela, harus agamaku yang kuprioritaskan. Tak boleh itu sahabat. Harus semua agama diprioritaskan karena negara kita negara Pancasila. RT itu kerukunan tetangga, rukun tetangga. Artinya apa? Semua agama itu harus rukun, bukan RTI. Kalau RTI rukun tetangga Islam, hanya Islam yang rukun. Nah, kalau non Islam tidak boleh rukun. Kan dia bukan RTI, tetapi RT, rukun tetangga. Semua tetangga ini harus rukun, agama apapun. Harusnya kan begitu. Kecuali dia RTI, tetapi di negara kita ini tak ada utusan pemerintah RTI sama. Yang konyol sekali apa yang dilakukan Pak RT ini. Jadi menurut saya ya, banyaknya sekarang oknum-oknum RT yang intoleran. Nah, ini pemerintah negara kita harus segera menindak ini. Belum kejadian di Lampung ada oknum RT geruduk orang ibadah. Waduh, belum ada lagi oknum RT melarang orang berdoa. Banyak videonya kemarin kan sahabat yang kita viralkan itu. Ada yang sampai tusuk orang karena doa rosario. Ada oknum RT yang datangi orang ibadah, bubarkan, ganggu orang Kristen. Cobalah saudaraku berpikir ya, bagaimana bisa oknum-oknum RT begini sebagai utusan dan kepercayaan pemerintah yang membawa kerukunan. Perilakunya saja tak rukun sahabat, pemecah belah. Gimana dia menjadi rukun tetangga? Seharusnya RT begini langsung segera dicopot. Buat lagi pemilihan RT yang baru, yang nasional. Makanya saran saya, kalau bisa RT-RT itu, sekalipun di daerah mayoritas Islam, kalau bisa yang Kristen saja RT-nya. Kenapa? Karena saya melihat yang Kristen ini sangat toleransi. Jujur sahabat, dia bisa mengayomi. Kan konyol sahabat. Masa minoritas mengayomi
mayoritas. Sementara yang sering mereka keluarkan mayoritas mengayomi minoritas. Tetapi yang sering terjadi apa? Minoritas mengayomi mayoritas. Dari mana kita tahu? Karena mereka sendiri yang ngomong. Minoritas kok nggak tahu diri. Kami ini mayoritas. Sombong sahabatnya. Seharusnya ya yang minoritas ini saja dibuat ini. Jadi pejabat-pejabat pemerintah, utusan pemerintah. Yang Kristen-Kristen ini, yang Hindu atau Buddha. Karena saya lihat mereka ini tidak pernah membubarkan orang ibadah, sahabat. Menggeruduk, mengganggu, mengancam orang karena ibadah. Belum pernah saya lihat. Negara kita ini harus prioritaskan dulu. Yang Kristen, Hindu, Buddha. Coba dulu. Negara ini bentuk dulu. Pemimpin-pemimpin di pemerintah ini. Agamanya itu Kristen, kalau nggak Kristen, Hindu, Buddha. Nah itu dipilih dulu. Semuanya. Alasannya apa? Karena agama ini tidak pernah menyeruduk orang ibadah. Mengganggu orang, mengurusi budaya orang, adat orang. Tidak sedikit-sedikit haram. Mulai dari Kapoldanya, Panglima TNI-nya, semua gubernurnya, semua dibikin, semua non-Kristen. Kita lihat jadi apa negara kita ini. Saya percaya akan maju, akan berkembang, akan toleransi. Tercapai Pancasila itu. Tercapai sila kelima itu. Saya yakin itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dulu pun waktu saya Islam, saya melihat itu. Bagaimana pesta adat itu ya. Kok bisa mereka itu kepikiran ya. Persubang katanya. Artinya non-Kristen. Disiapkan rumahnya, makanannya, tempatnya. Khusus buat non-Kristen. Bayangkan sampai sebegitunya mereka tahu. Padahal itu nggak diajari sahabat. Mereka tahu oh tidak mungkin akan di rumah yang beragama Kristen, takutnya haram. Nah, tidak mungkin mereka makan babi. Nah yang memotong makanan ini tidak mungkin Kristen, nanti haram. Jadi disiapkan khusus untuk persubang non-Kristen yang tidak makan babi. Siapkan makanan khusus. Luar biasa sahabat ya. Luar biasa. Saya terpukau itu. Karena apa? Dulu saya Islam itu tak pernah saya lihat ada orang Islam begitu. Setoleransi apapun dia. Tidak ada itu. Nanti Pak khusus yang Kristen di sana Pak sudah kita siapkan Pak ya. Rumah, nah, tempat makanannya. Babi pun ada di situ Pak. Meskipun kita Islam kita siapkan di situ Pak. Itu ada di situ babi Pak. Babi panggang, babi kecap. Kita siapkan semua Pak. Belum pernah sahabat. Tetapi orang Kristen siapkan itu. Luar biasa kan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.